Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Boy akan mereview JLS Blitar, Tulungagung dan Trenggalek. Video kita bagi dua bagian. Bagian pertama JLS Blitar, bagian 2 JLS Tulungagung mengarah ke Trenggalek. Saat ini hari Rabu 24, bulan Desember tahun 2025, perjalanan dimulai dari Pantai Serang Blitar. Karena Pantai Serang ini adalah titik akhir bagian timur pembangunan JLS yang mengarah ke Tulungagung dan ke Trenggalek. Sementara JLS yang mengarah ke Malang masih dalam proses pembangunan yang diawali dari Pantai Serang ini, yang rencananya akan menuju ke pantai-pantai yang ada di Malang Selatan. JLS Blitar jalur lintas selatan bukan sekadar jalan penghubung. Ia seperti pita aspal yang membelah tebing-tebing pesisir selatan Jawa, mempertemukan perjalanan dengan cerita alam. Tidak jauh dari Pantai Serang, dengan jarak 4 km, kita akan menemui Pantai Serit. Pantai Serit terkenal punya kombinasi pasir pantai yang unik dengan air laut biru cerah yang menciptakan warna kontras menarik di setiap sudut pantainya. Di sebelah kanan pantai, ada tebing setinggi sekitar 20 meter yang bentuknya unik seperti berundak, sering jadi latar foto yang keren dan khas. Pantai Serit merupakan tempat pertemuan Sungai Muara, jadi selain pemandangan laut lepas, kamu juga bisa melihat alur sungai yang tenang bertemu laut, menciptakan pemandangan dua elemen air yang berbeda di satu frame. Untuk review Pantai Serit, bisa dilihat video Mas Boy di channel ini. Setelah mampir ke Pantai Serit, Mas Boy lanjutkan lagi perjalanan di JLS ini. Tebing, muara sungai, serta barisan bebatuan koral jadi spot foto favorit karena menciptakan komposisi visual yang menarik untuk foto landscape atau selfie dengan latar alam. Datang saat cuaca cerah untuk lihat gradasi warna laut dan pasir lebih tajam. Usahakan datang pagi atau sore untuk mendapatkan cahaya matahari paling ramah untuk pemandangan dan foto. Berjalan sedikit ke area muara sungai, pemandangan air tenang tambah laut lepas memberi variasi visual yang unik. Pagi hari di JLS Blitar selalu punya cara sendiri menyambut pelintas. Kabut tipis masih menggantung, angin laut membawa aroma asin, dan suara ombak sesekali terdengar dari balik tebing. Jalanan meliuk mengikuti kontur bukit, di satu sisi samudera luas, di sisi lain dinding hijau perbukitan. Banyak orang datang bukan karena ingin cepat sampai, tapi karena ingin menikmati perjalanan. Dari jembatan ini, di bawah terlihat Pantai Serit dengan sungai dan muaranya. Sungguh ini pemandangan yang luar biasa. Tidak jauh dari Pantai Serit, kita akan menemui pintu masuk ke Pantai Pudak. Pantai Pudak adalah salah satu pantai selatan Blitar yang mulai populer dan jadi favorit wisatawan karena pemandangannya yang indah, pasir putihnya yang lembut, dan suasana alamnya yang menenangkan. Lokasinya berada di Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, mudah dijangkau via jalur lintas selatan JLS. Jalan masuk ke pantai ini masih makadam, jadi harus hati-hati. Ini adalah pintu masuk Pantai Pudak Blitar. Motor lebih fleksibel untuk akses terakhir dari JLS ke pantai karena jalan kecil dan tidak selalu mulus. Jika pakai mobil, parkir sedikit di dekat papan petunjuk lalu jalan kaki sekitar 5-10 menit bisa jadi pilihan aman. Salah satu daya tarik utama adalah spot cafe atau area pandang di bukit seperti Songgolangit Ocean View di mana kamu bisa menikmati view laut dari ketinggian, termasuk sunrise atau sunset yang spektakuler. Kita lanjutkan lagi perjalanan berikutnya. Siang menjelang, JLS mulai hidup. Motor dan mobil wisatawan berhenti di pinggir jalan, kamera terangkat, senyum mengembang. Dari sini, Pantai Serang, Pantai Serit, Pantai Pudak, Pantai Jebring, Pantai Bajul Mati, Pantai Tambak Krejo, Pantai Gayasan, Pantai Pangi dan Pantai Pasur adalah deretan pantai yang ada di JLS Blitar, dari arah timur ke barat. Ini adalah pintu masuk Pantai Jebring. Pantai ini masih alami dan belum dikembangkan secara penuh, sehingga fasilitas seperti warung dan toilet masih sedikit atau tergantung musim. Jalur lintas selatan JLS adalah proyek jalan strategis yang sedang dibangun di sepanjang pesisir selatan Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Blitar, untuk meningkatkan konektivitas, mobilitas barang atau jasa, dan akses ke wilayah pesisir yang sebelumnya terisolasi. Pembangunan ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal wilayah selatan Jatim, termasuk Blitar. Ini adalah pintu masuk Pantai Bajul Mati. Pantai ini ada di sebelah barat Pantai Jebring. Karena ini pantai selatan dengan ombak cukup tinggi dan kontur laut langsung ke laut lepas, tidak dianjurkan berenang jauh dari bibir pantai demi keselamatan. Di wilayah pesisir JLS termasuk di area sekitar Blitar, Tulungagung, dan sekitarnya,
Sektor perikanan tangkap merupakan salah satu potensi utama masyarakat pesisir. Hasil laut seperti ikan, udang, cumi, serta hasil pengolahan laut menjadi komoditas dasar yang dibawa nelayan lokal dan diolah oleh UMKM setempat. Di daerah yang lebih landai atau pedalaman sepanjang rute JLS, produk pertanian sederhana seperti sayur, buah, atau tanaman palawija dapat menjadi bagian dari rantai pasok lokal dan pasar kecil. JLS membuka jalur distribusi yang lebih cepat untuk komoditas pertanian dari desa-desa selatan ke pasar yang lebih besar. Walaupun bukan komoditas perdagangan fisik, pariwisata pesisir yang tumbuh di sepanjang JLS sendiri merupakan produk ekonomi utama. Pantai-pantai di sepanjang jalur JLS ini menjadi atraksi wisata baru karena akses lebih baik. Wisata kuliner, homestay, dan jasa transportasi juga menjadi sumber penghasilan masyarakat lokal. JLS bukan sekadar jalan, tapi juga penggerak ekonomi, mempermudah distribusi hasil laut dan pertanian ke pasar lebih besar, sehingga peluang pemasaran meningkat, menjadi koridor baru bagi UMKM untuk tumbuh jualan makanan, olahan laut, kerajinan seiring berkembangnya wisata pesisir, menarik investor lokal untuk pengembangan usaha pariwisata, restoran, penginapan, dan fasilitas wisata pendukung. Nah, sekarang kita sudah berada di pintu masuk Pantai Tambak Krejo Blitar. Di Pantai Tambak Krejo, kamu bisa bermain di pasir, membeli hasil laut segar dari kampung nelayan setempat, atau sekadar duduk di gazebo atau payung sambil menikmati pemandangan laut. Beberapa pengunjung juga suka menyewa ATV untuk menjelajahi area pantai atau menikmati suasana santai di tepi laut. Pantai ini bukan hanya soal pemandangan. Setiap tahun di bulan tertentu masyarakat lokal mengadakan ritual larung sesaji di laut sebagai bentuk syukur dan tradisi budaya masyarakat pesisir. Akses dan fasilitas, akses mudah, banyak warung makan atau minum, tempat ganti baju, dan buka 24 jam. Dari Tambak Krejo ini, jika kira ke kanan maka akan mengarah ke Kecamatan Kademangan dan bisa menuju Kota Blitar. Wilayah Blitar Selatan atau JLS Blitar ini memiliki deposit bahan galian golongan B dan C seperti pasir besi, feldspar, bentonit, zeolit, kaolin, bauxite, batu kapur, dan pyrophilite yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Wonotirto, Panggung Rejo, Bakung, dan lainnya. Namun pemanfaatannya masih belum optimal dan profesional secara luas. Di sekitaran JLS Blitar ini merupakan salah satu daerah penting penghasil tebu di Jawa Timur. Pada musim giling 2025, produksi tebu di Kabupaten Blitar diperkirakan cukup melimpah sehingga pabrik gula PT Rejoso Manis Indo LMI pun meningkatkan target giling tebu dibanding periode sebelumnya karena ketersediaan bahan baku yang tinggi di kebun-kebun tebu sekitar wilayah ini. Walau kebun tebu di Blitar Selatan tidak selalu berada tepat di sepanjang JLS, banyak kebun tebu berada di wilayah pesisir selatan yang rawan dilintasi truk-truk pengangkut tebu saat musim panen atau giling, terutama ketika akses jalan utama atau jalan desa menjadi jalur distribusi menuju pabrik gula atau pasar. Meski begitu, tantangan seperti pengelolaan lahan yang baik dan koordinasi logistik di jalur transportasi seperti JLS atau jalan utama lain tetap menjadi hal yang perlu perhatian bersama antara petani, pemerintah, dan pelaku usaha untuk memastikan keselamatan serta keberlanjutan produksi tebu di kawasan ini. Alur lintas selatan JLS di kawasan Blitar Selatan dikenal bukan hanya karena fungsinya sebagai jalan penghubung antara titik-titik pesisir selatan, tetapi juga karena medannya yang berkelok, menanjak, dan turun mengikuti kontur bukit atau tebing pesisir. Ke beberapa titik, pengendara akan melihat paduan pemandangan tebing, pepohonan, dan laut dari sisi yang berbeda, sehingga memberi nuansa riding road trip yang dramatis dan estetis. Di depan terlihat pintu masuk Pantai Gayasan. Pantai ini masih sangat alami dan belum dieksploitasi. Jika pingin ke Pantai Gayasan, sementara ini sepeda motor adalah jenis transportasi yang cukup mewadai untuk menuju pantai ini. Jalan menuju pantai ini akan dilakukan perbaikan. Harapannya nanti akses kendaraan atau mobil bisa masuk langsung ke dekat pantai. Pantai Gayasan Blitar terkenal dengan pasirnya yang beragam putih hingga hitam, bentang pantai panjang, dan pemandangan dari jalur lintas selatan JLS yang memukau. Namun masih sangat alami dan minim fasilitas, belum ada toilet atau kamar mandi, sehingga cocok untuk yang suka petualangan, memancing, dan menikmati keindahan alam tersembunyi yang belum ramai. Perlu persiapan matang karena aksesnya menantang melewati perkebunan tebu dan jalan berbatu. Pemandangan laut dan ombak sangat jelas terlihat langsung dari jalur lintas selatan JLS yang baru selesai,
menjadi spot foto favorit. Suasananya masih sangat alami, belum terjamah banyak orang, memberikan ketenangan. Ada sungai yang unik, membelah pantai menjadi dua dan dangkal di bibir pantai. Pantai Gayasan terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Blitar, bersebelahan dengan Pantai Pangi. Pantai Gayasan adalah pilihan tepat bagi yang mencari keindahan alam yang autentik, jauh dari keramaian, dan siap dengan petualangan. Jika Anda tidak keberatan dengan fasilitas minim dan medan yang cukup sulit, pantai ini menawarkan pesona yang luar biasa dan berbeda dari pantai-pantai lain di Blitar. Lihat di kiri kanan, betapa hebatnya Tuhan menciptakan alam ini. Laut yang menyatu dengan pantai, di sisi lain ada sungai dengan warna hijau Taska yang dengan tenangnya alirannya masuk ke dalam ombak laut yang menderu-deru. Sementara di sisi lain lagi ada perbukitan hijau yang siap memanjakan mata kita dan juga ada tebing yang menjadi sumber mineral buat umat manusia. Dan tentunya di atas ada gumpalan kapas terbang, awan yang selalu melihat kita dari kejauhan. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebentar lagi kita akan memasuki pintu masuk Pantai Pangi. Pantai Pangi di Blitar adalah destinasi pantai tersembunyi yang indah di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, terkenal dengan pasir putih, air biru kehijauan, dan suasana alami dikelilingi tebing yang memecah ombak, cocok untuk berenang, memancing, dan berkemah. Meski aksesnya menantang dengan perlu jalan kaki dan melewati sungai, menjadikannya surga bagi pencari ketenangan. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Setelah dari Pantai Pangi, kita mengarah lagi ke barat atau ke arah Jeles Tulungagung dan Trenggalek. Pantai selanjutnya adalah Pantai Pasur. Pantai Pasur ini adalah pantai paling barat yang ada di Kabupaten Blitar. Setelah melewati pintu masuk Pantai Pasur, nanti kita langsung berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung. Pantai Pasur Blitar adalah pantai pasir hitam yang eksotis dan sepi, menawarkan pemandangan unik dengan perpaduan pasir hitam, bukit hijau, dan muara sungai tenang di sisi barat yang aman untuk berenang. Ideal untuk menikmati senja, meskipun fasilitasnya masih minim dan ombaknya besar di tengah laut sehingga tidak disarankan untuk bermain terlalu ke tengah. Untuk menuju Pantai Pasur kita harus melewati perkebunan tebu. Alhamdulillah, kita sudah berada di pintu masuk Pantai Pasur. Pantai ini adalah ujung barat pantai di Kabupaten Blitar. Setelah melewati pintu masuk Pantai Pasur ini, kita berada di perbatasan Blitar dan Tulungagung. Ujung barat JLS Blitar ini adalah Desa Bululawang, sementara ujung timur dari JLS adalah Desa Pucang Lamang. Akhirnya perjalanan eksplorasi JLS Blitar ini selesai. Pada bagian 2 akan kita lanjutkan eksplorasi JLS Tulungagung. Mulai dari perbatasan dengan Blitar ini sampai titik akhir JLS Tulungagung. Jalurnya, pemandangannya, dan suasananya benar-benar bikin lupa waktu. Semoga video Mas Bay ini bisa jadi gambaran buat kalian yang pengen reading santai sambil menikmati alam. Terima kasih sudah ikut perjalanan hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.